Selamat pagi Bapak, mohon izin menyesuaikan dan mengakhiri Taruna Polten Imigrasi Angkatan 25, nama Christian Agian Matri Generasi 292 program studi umum imigrasi. Izin Bapak, izin saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya untuk seminar proposal yang berjudul Peran Intelijen Keimigrasian guna pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai SA. Mohon izin sedikit saya sampaikan terkait tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan transnasional yang paling serius dan mengancam martabat kemanusiaan, melibatkan jaringan lintas batas negara yang terorganisir secara sistematik. Adapun data kasus TPPO nasional dari tahun 2022 sampai 2025 menurut Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia, yaitu pada tahun 2022 ada 133 kasus terkait TPPO, terdapat 663 korban dan 172 tersangka. Yang tahun 2023 ada 982 kasus, terdapat 3.363 korban dan 1.361 tersangka. Dan tahun 2024 ada terdapat 843 kasus, terdapat 2.179 korban dan 1.990 tersangka. Adapun yang di tahun 2005 yaitu 403 kasus, terdapat 1.239 korban dan 505 tersangka. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TPP terbesar yang ada di global. Adapun di Indonesia sendiri, dari sekian banyaknya provinsi, salah satu provinsi sebagai penyandang kasus tindak pidana perdagangan terbesar ada di Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Utara? Yang pertama, Sumatera Utara itu konsisten dengan top 3 kasus TPP tertinggi di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023. Yang modus utama yaitu penipuan lowongan kerja ke luar negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, Thailand, Kamboja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kedekatan geografis Malaysia melalui Selat Malaka yang bisa ditempuh 3-5 jam melalui jalur laut atau kapal. Adapun lebih dari 10 titik perlintasan tidak resmi atau bisa dibilang sebagai jalur tikus yang aktif berjalan di Sumatera Utara. Menurut Diskominfo Sumut tanggal bulan Februari 2026, Sumatera Utara menempati posisi tertinggi jumlah korban TPPO secara nasional. Di Sumatera Utara tersendiri, saya memilih lokus kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Kenapa? Yang pertama alasannya yaitu karena ke kantor ini berlokasi di Pelabuhan Teluk Nibung, yaitu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara melalui jalur laut salah satunya. Yang kedua yaitu volume lalu lintas internasional tinggi ke Malaysia ke Malaysia, Singapura, dan negara tujuan pekerja migran Indonesia atau PMI. Yang ketiga yaitu kantor imigrasi kelas 2 wilayah perluasan laut dengan tantangan pengawasan yang unik karena banyaknya jalur-jalur tikus yang sebenarnya tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh pihak keimigrasian. Yang keempat, ada catatan operasional penggagalan PMI non prosedural yang konsisten dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Yang kelima yaitu berperan sebagai garis pertahanan terakhir sebelum seseorang meninggalkan Indonesia. Karena sebelum seseorang WNI meninggalkan negara Indonesia, mereka harus melewati pada jalur resminya mereka harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Maka dari itu, imigrasi berperan penting sebagai pertahanan terakhir sebelum seseorang tersebut meninggalkan Indonesia. Adapun dasein dari penulisan saya tersebut yaitu pada kenyataannya menunjukkan bahwa ancaman tindak pidana perdagangan orang masih sangat masif dan cenderung fluktuatif di tingkat nasional maupun daerah. Data statistik nasional menunjukkan tingginya jumlah korban dan tersangka, yaitu puncaknya pada tahun 2023 dengan 3.363 korban, sementara wilayah Sumatera Utara secara konsisten menempati urutan tertinggi atau masuk 3 besar provinsi asal korban TPPO. Adapun dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi penegakan hukum, law enforcement, dan keamanan negara.
Di dalam pasal 1 angka 30 undang-undang tersebut, intelijen keimigrasian seharusnya berfungsi secara strategis, analitis, dan antisipatif melalui penyelidikan dan pengamanan guna mendeteksi dini setiap potensi gangguan keamanan, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Adapun landasan teori yang saya gunakan yaitu landasan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukanto dan teori siklus intelijen yaitu Mark M. Lothal tahun 2002. Adapun faktor yang mencakup faktor yang ada dalam teori efektivitas hukum yaitu faktor hukum itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu faktor yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan fasilitas, yang keempat faktor keterlibatan masyarakat, yang kelima faktor kebudayaan. Adapun teori siklus intelijen yang pertama yaitu perencanaan dan pengarahan, yang kedua itu pengumpulan, yang ketiga itu pengolahan, yang keempat itu analisis dan produksi, yang kelima itu diseminasi, yang keenam itu umpan balik. Teori efektivitas hukum mendefinisikan, Surjono Sukanto mendefinisikan efektivitas hukum sebagai kondisi di mana hukum mampu mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak cukup hanya secara normatif, melainkan harus mampu beroperasi secara aktual dalam kehidupan masyarakat. Adapun teori siklus intelijen yaitu Mark M. Lothal dalam bukunya Intelligence from Secrets to Policy menjelaskan bahwa siklus intelijen bersifat sirkular dan berkesinambungan yang secara umum mencakup tahapan perencanaan dan pengarahan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan produksi, diseminasi hingga umpan balik. Lothal menegakkan bahwa kekuatan model siklus ini terletak pada sifatnya yang iteratif, sehingga kapabilitas intelijen organisasi terus berkembang secara adaptif sering dengan pemahaman ancaman yang dihadapi. Pun tentang intelijen keimigrasian, intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau akan dihadapi. Adapun penelitian terdahulu yaitu dari Prasetyo tahun 2020 yaitu judulnya tentang intelijen imigrasi 5 pos perbatasan. Sulastri tahun 2021 tentang efektivitas pengawasan keimigrasian 3 bandara besar. Yang ketiga yaitu Handayani, koordinasi antar lembaga TPPO secara nasional. Adapun pendekatan penelitian yaitu metode yang saya gunakan yaitu normatif empiris, mengombinasikan antara analisis aturan hukum, peraturan perundang-undangan dengan observasi perilaku hukum nyata di lapangan. Pun pendekatan normatifnya yaitu ada di undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 2007 tentang TPPO, Permenkumham Nomor 8 tahun 2022 tentang intelijen keimigrasian, Perpres, dan teori hukum. Pendekatan empiris yaitu wawancara semi infrastruktur, narasumber yaitu kepala seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, petugas intelijen lapangan Kandim Tanjung Balai. Adapun personel di Reskrim Polda Sumatera Utara, observasi langsung mekanisme lapangan. Teknik analisis data, saya menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jadwal timeline pelaksanaan yaitu pada Maret sampai April saya melaksanakan penyusunan proposal atau pengajuan izin dan studi kepustakaan saya lakukan dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dari Maret hingga Mei, telah dokumen dari April hingga Juni, pengolahan analisis data dari Juni hingga Agustus nantinya, revisi dan finalisasi skripsi, penulisan draft skripsi dari Juli sampai September nantinya, revisi dan finalisasi skripsi dari Agustus sampai Oktober nantinya. Baik, adapun tujuan penelitian yang saya angkat yaitu menganalisis pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian dalam deteksi dini pencegahan TPPO di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian guna pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah saya
yaitu yang pertama, bagaimana peran intelijen keimigrasian guna pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Dan yang kedua, apa kendala dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, apa faktor-faktor yang menjadi penghambat intelijen keimigrasian guna pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Adapun manfaat penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas intelijen keimigrasian sebagai instrumen pencegahan tindak pidana perdagangan orang efektif, memberikan perlindungan lebih baik bagi warga negara Indonesia yang beresiko menjadi tindak pidana perdagangan orang. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.